Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin menyajikan sebuah materi yang judul besarnya yaitu potensi bahaya yang mengakibatkan langsung pada keselamatan. Oke, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas Sanjaya, dengan nomor mahasiswa 217320008. Perkenalkan, nama saya Ebo Nur Prasetya, NPM 21732009, program studi Mekanisasi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Mulia Rama Cynthia, NPM 21732027, program studi Mekanisasi Pertanian. Oke, secara umum bahaya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan. Bahaya keselamatan merupakan potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan atau dapat menyebabkan kecelakaan langsung dan cedera meliputi luka bakar, luka sayat, patah tulang, cedera punggung, atau bahkan kematian. Beberapa bahaya keselamatan utama meliputi terpleset atau tersandung kabel listrik di lantai atau cairan lubang. Kemudian bahaya kebakaran atau ledakan, kemudian di bagian mesin, peralatan, di bagian yang bergerak atau pisau. Kemudian ada pekerjaan di atas meja, di atas kepala, misalnya pekerjaan dilakukan di atas perancah atau tangga. Selanjutnya ada sistem tekanan, misalnya ketak uap atau pipa. Kemudian mengemudi, mengendarai atau bekerja di tempat kendaraan. Selanjutnya mengangkat beban berat atau operasi manual. Selanjutnya yang terakhir adalah bahan jatuh dari atas kepala atau akibat perguliran atau pergerakan. Bahaya kesehatan, potensi bahaya menimbulkan resiko dampak jangka panjang pada kesehatan, menyebabkan sakit akibat kerja, misalnya kehilangan pendengaran karena suara berisik, masalah pernapasan yang disebabkan oleh paparan zat kimia, atau cedera sendi. Bahaya kesehatan dapat menyebabkan masalah jangka panjang atau kronis. Seseorang yang mengalami sakit akibat kerja mungkin tidak mengenali gejalanya dengan segera. Ada 5 jenis bahaya yang dapat menyebabkan sakit akibat kerja. Yang pertama, bahaya kimia, yaitu gas, uap, cairan, atau debu yang bisa membahayakan tubuh kerja. Contoh bahaya kimia, yaitu pertama produk pembersih, asam, baterai, atau pestisida. Yang kedua yaitu bahaya biologis, organisme di hidup yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya influenza, hepatitis, atau tuberkulosis. Contohnya yaitu bakteri, virus, atau serangga. Di tempat kerja, seseorang bisa terpapar bahaya biologis melalui kontak dengan jarum bekas, orang sakit, hewan, dan lain-lain. Bahaya selanjutnya yaitu bahaya fisika, sumber energi yang cukup kuat untuk membahayakan tubuh. Contoh panas cahaya, getaran, kebisingan, tekanan, atau radiasi. Selanjutnya yaitu bahaya ergonomis, secara cara kerja, posisi kerja, perlengkapan, peralatan berdesain buruk, atau gerakan menonton berulang. Contoh lampu berkedip, gerak berulang, tempat duduk yang tidak pas. Bahaya yang terakhir yaitu bahaya psikososial atau psikologi, hubungan antara personal, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Contohnya beban kerja berlebih secara kualitatif dan kuantitatif, ketidakjelasan peran, konflik peran, dan pengembangan karir. Faktor-faktor yang kontribusi terhadap penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama, faktor manusia, yaitu tindakan-tindakan yang diambil oleh atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan. Kemudian ada faktor material, yaitu resiko ledakan, kebakaran, dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun seperti asam. Kemudian faktor peralatan, yaitu peralatan jika tidak terjaga dengan baik rentan terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian faktor lingkungan, yaitu lingkungan mengacu pada keadaan tempat kerja, suhu, kelembapan, kebisingan udara, dan kualitas pencahayaan merupakan contoh faktor lingkungan. Kemudian faktor proses, itu
terjadi resiko yang timbul dari proses produksi dan produk samping seperti panas, kebisingan, debu, uap, dan asap.